Selamat datang kembali di FVFC Strip UNC Tutorial. Kita akan melanjutkan tutorial Quantum GIS yang kemarin. Kita sudah kemarin buat georeferencing. Video kali ini kita akan coba untuk membuat save file dari georeferencing yang kemarin. Intinya video kali ini adalah cara membuat save filenya. Oke, biasanya save file yang dibuat itu berbentuk titik, kemudian garis, kemudian poligon. Kita coba masukkan dulu data yang kemarin georeferencing. Di sini kita langsung aja klik layer, kemudian add raster layer. Kemudian kita cari data kita. Di sini data gua itu tes kemarin ya. Open, kemudian add. Nah, ini dia data gua kemarin. Ini adalah JPEG yang sudah terproyeksi, yang sudah kita georeferencingkan. Kemudian untuk pertama kita akan coba membuat save file titik, yaitu contohnya kita akan membuat titik koordinat dari masing-masing wilayah resort. Ini kan peta wilayah resort nih ya. Teluk Berumbun, Perapat Agung, Pulau Menjangan, Gilimanuk, dan Ambiarsari. Nah, gue pengen cari titik koordinat nih untuk masing-masing resort nih. Caranya kita pergi ke layer, kemudian create layer, new save file layer. Kita di sini save, di sini klik. Misalkan di sini gua mau kasih nama titik resort. Save, kemudian di sini ada geometry type-nya, di sini ada point, multi-point, line, dan polygon. Kita buat point dulu, titik dulu. Kemudian di sini ada apa nih CRS-nya. Di sini gua pilih WG84 dulu. Nanti gua kasih tahu perbedaan koordinatnya dengan menggunakan UTM ya. Kalau yang belum ada tinggal cari di sini aja. Klik di sini kodenya 4326. 4326. Nah, ini di sini boleh. Di sini ya. Di sini juga bisa. Kita klik OK. Oke lagi. Nah, kita sudah punya titik resortnya, save filenya. Tapi kalau kita lihat atributnya, nah ini kosong. Jadi save filenya ada, atributnya nggak ada, datanya nggak ada. Jadi sama aja gitu. Ini nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya, cuman ada nama save filenya doang gitu. Kita akan buat titiknya. Di sini kita klik dulu toggle editing, kemudian kita klik add point. Misalkan gue pengen ngambil satu titik di sini, kemudian klik OK. Ini klik kiri ya. Di sini klik OK, di sini satu, di sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Oke. Jangan lupa kalian matikan dulu toggle editingnya untuk save-nya. Nah, gue udah punya 6 titik di sini. Kita coba lihat atribut tabelnya. Klik kanan, open atribut tabel. Nah, di sini udah ada 6 titik di sini ya, 6 poin. Kita akan coba cari koordinatnya. Kita nyalakan lagi toggle editing yang di sini, kemudian kita bikin new field. Kemudian kolom yang kita buat pertama adalah kolom koordinat X. Kita ganti type-nya decimal number karena berbentuknya angka. Ini adalah panjang angka di kolom kalian nanti. Misalkan gue milih 6 deh. Kemudian presisi ini adalah angka di belakang koma 3 deh. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita bikin kolom berikutnya, new field, kemudian kolom Y. Kemudian sama decimal number, di sini 6, di sini 3. Oke. Kemudian kita akan cari angka-angka koordinat X dan koordinat Y-nya. Kita ke open field calculator, kemudian kita klik update existing field. Kita pilih di sini kolom yang X. Nah, di sini kita klik geometri. Silakan kalian cari di sini $X. Klik 2 kali. Nah, ini akan muncul nih koordinat X-nya. 114,518 dan seterusnya panjang ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini karena tadi gue pilihnya presisinya 3, jadi ada 3 angka di belakang koma. Kayak gini ya. Kemudian kita cari koordinat Y-nya sama open field calculator, update existing field. Di sini pilih kolom Y-nya, kemudian geometri, cari $Y. Mana $Y? Nah, ini dia $Y. Klik 2 kali. Ini dia hasilnya, kemudian OK. Nah, ini sama 3 angka di belakang koma. Jadi kalian punya 6 titik. Nah, di sini titik di Pulau Menjangan kalian sudah punya koordinatnya nih. 114,519, koordinat Y-nya -8,096. Jadi kalian bisa cari titik koordinat tanpa harus kalian ke lapangan. Ya, langsung dari software aja, asal kalian punya datanya.
data JPEG yang sudah tergeoreferencing tentunya gitu ya. Oke, kita close. Kita save dulu, kita matikan, kita save. Kita sudah punya SHP titiknya. Tadi menggunakan WG84. Gua ngasih tahu perbedaannya. Kalau gua buat titik dengan proyeksinya UTM. Coba ya, layer, kemudian create layer, new save file layer. Di sini gua save-nya titik UTM. Kita save. Ini poin sudah betul. Ini kalian 50S. Karena Bali di 50S ya. Yang nggak tahu Bali 50S dari mana, tonton video georeferencing. Kalau kan belum ada di sini, bisa kalian klik di sini. Tulis saja 50S. Nanti akan muncul di sini. WG84 UTM 50S ya. WG84 UTM zone 50S. Oke. Kita oke lagi. Nah, kita klik dulu toggle editingnya, kita add point fitur, kita coba di titik yang sama ya, di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, dan di sini. Nah, kita udah punya titik yang ya hampir mirip-mirip lah, dekat-dekat ya. Kemudian kita matikan dulu, save, kemudian lakukan hal yang sama. Kita tambahkan kolomnya field X, kemudian di sini ganti desimal. Ya, di sini gua pilih. Ini kalian bebas ya, mau panjangnya berapa, mau angka di belakang koma berapa, itu terserah kalian. Kemudian oke, kemudian kita pilih koordinat Y, di sini number, di sini 63 gua pakai. Caranya sama, open di sini field kalkulator, kemudian pilih kolom kita X, ke geometri dan $X. Mana ya? Ini dia. Klik 2 kali. Oke. Kemudian kita cari dulu Y-nya. Sama caranya. Pilih $Y, klik 2 kali. Oke. Nah, ini dia perbedaan menggunakan proyeksi geografik dan UTM. Kalau geografik WG84 hasilnya akan seperti mana tadi? Nah, geografik WG84 hasilnya akan seperti ini. Koordinatnya 114,487, Y-nya minus 8,207. Ini kalau geografik ya. Kalau UTM dia bentuknya akan seperti ini. X-nya 223149000, kemudian Y-nya 9091952,00 dan sebagai macamnya. Ini ya model perbedaan koordinat antara geografik dan UTM. Walaupun ini sama, hanya perbedaan format aja. Kurang lebih begitu ya. Oke, kita udah buat apa tadi? Titik. Kemudian kita selanjutnya akan membuat garis. Seva garis ini biasanya menunjukkan jalan, sungai, kemudian batas wilayah. Itu juga bisa. Kita akan coba buat apa ya di sini, misalkan gue pengen buat ini nih, batas antara resort yang hijau ini dengan yang Perapat Agung ini. Caranya sama, klik layer, kemudian create layer, new save file layer. Di sini misalkan gua apa ya, batas deh, batas. Nah, kita ganti di sini ke line. Nah, kemudian di sini gue ganti jadi WG84 UTM 50S ya. Jadi pakai UTM, bukan geografik aja. Kita pakai UTM karena biasanya yang UTM itu bisa menampilkan panjangnya dalam satuan meter gitu. Oke, kita klik OK. Seperti biasa kita sudah punya di sini nih batasnya. Biar kalian jelas, kita ganti dulu deh warnanya. Klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik simple line, kemudian kita ganti warnanya warna apa ya, merah deh, merah biar tebel ya. Oke, kemudian kita tebelin deh, kita tebelin, aduh. Nah, kita tebelin segini cukup kali ya. Oke, nah kita akan buat batas ini ya, batas resort misalkan. Oke, caranya sama, kita toggle editing dulu, kemudian add line.
Kita zoom di sini, zoom. Kita klik sekali. Nah, kemudian kita klik lagi. Kelihatan nggak sih ada garis-garis merah nih? Kita tinggal ikutin aja gitu, yang batas hitam-hitam ini. Semakin detail, semakin bagus. Tinggal kita ikutin aja. Klik kiri terus. Jangan klik kanan ya, karena klik kanan itu artinya bahwa kalian sudah selesai membuat garisnya. Kita zoom out. Semakin detail semakin bagus ya. Di sini gue kasih contoh aja. Sekarang gue bikin garis di sini. Buat garis. Semakin detail semakin bagus gitu. Contohnya aja gue di sini buat. Kemudian kalau sudah di sini kita klik kanan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia garis yang kita buat. Oke. Ya, ini gue bikin gak detail ya, kalian harus detail. Gue contohin aja. Kemudian kita matikan untuk save. Kemudian kita akan cari panjang jalur yang ini nih. Kita klik kanan seperti biasa, open atribut tabel. Kita buat dulu fieldnya, kita nyalakan dulu seperti biasa. Kita buat fieldnya, yaitu gue pengen bikin kolom panjang. Ini sama decimal number, kemudian gue di sini berapa ya, 6 boleh sih kayak tadi 63. Kemudian kita akan mencari berapa sih panjang garis yang kita buat tadi tuh. Kita ke mana nih, open field calculator, update existing field, kemudian kita pilih yang panjang. Kita ke geometri lagi, kita cari dolar apa nih, dolar length. Nah ini klik 2 kali. Nah ini dia panjangnya, 11.148, sekian. Ini adalah dalam bentuk meter. Jadi kalau kalian mau dalam bentuk kilometer, tinggal kalian klik di sini bagi 1000. Nah jadi 11 kilo. Kita klik OK. Nah jadi panjang garis yang kita buat nih, sepanjang garis ini di lapangannya adalah 11,149 km. Nah kayak gitu. Kita klik lagi untuk save. Nah kita udah buat nih save file titik, save file garis udah. Sekarang kita coba buat save file polygon. Misalkan gue pengen cari tahu luasan nih pulau ini nih, Pulau Menjangan nih yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Kita langsung aja layer, kemudian create layer, kemudian new save file layer. Di sini gua save namanya Pulau Menjangan. Nah, save. Kita ganti jangan lupa polygon, ini juga kita ganti ke UTM. Karena biasanya satuan-satuan yang meter persegi, meter tadi biasanya pakai UTM. Biasanya yang gua tahu kayak gitu. Kita klik OK. Nah, ini udah ada save filenya polygon Pulau Menjangan. Ini sudah jelas ya notasinya ya. Kalau save filenya itu berbentuk titik, dia akan notasinya titik begini. Kalau garis line panjang, dia akan kayak gini. Kalau berbentuk polygon, dia akan kotak begini. Inilah notasinya. Oke, kita langsung buat aja save file polygonnya sama. Klik toggle editing, kemudian kita apa nih? Add polygon feature. Caranya sama kayak buat garis. Kita tinggal ikutin aja yang garis batas hitam ini dengan cara klik kiri, kemudian ada tuh, ada garis merah kan? Kelihatan gak sih? Nah, ini ya. Tinggal kita ikutin aja ke batas yang hitam-hitam ini. Sekali lagi, semakin detail kalian akan semakin baik ya. Gue di sini contohin aja ya biar cepet. Oke, misalkan gue bikin begini aja. Oke. Kita buat begini. Kalau udah sampai di ujung titik kita bertemu, kita klik kanan. Kemudian klik OK. Nah, ini dia adalah save file polygon yang sudah kita buat di Pulau Menjangan. Kita akan cari tahu nih luasannya berapa sih nih. Kita matikan dulu. Kita save. Kemudian klik kanan, kemudian open atribut tabel, sama banget kayak yang tadi. Kita di sini kok jadi kecil, kita panjangin dulu. Nyalakan dulu toggle editing. Kemudian new field. Kemudian apa sih? Gue menulis apa nih? Luas. Nah, luas. Kemudian ini decimal number.
kemudian ya sama deh 63. Oke, kemudian kita pilih di sini open field calculator, sama kayak tadi, sama aja. Bedanya di sini aja, kita pilih yang dollar area, klik 2 kali. Nah ini udah muncul nih angka-angkanya nih, tapi ini masih dalam satuan meter persegi, ingat ya. Jadi kalau kalian mau satuannya hektar, tinggal kalian klik bagi di sini, kemudian 10, nih 10.000. Kita klik OK. Nah ini satuannya sudah hektar. Jadi luas poligon Pulau Menjangan yang gue buat tadi, ini adalah luasnya 167,218 hektar. Oke, kita save. Oke, video kali ini segitu aja. Kita sudah membuat save file titik, save file garis, dan save file apa nih tadi, poligon. Nah, jadi kita bisa cari titik koordinat tanpa kita harus ke lapangan. Kita juga bisa mengukur panjang jalan. Ini contohnya ya. Misalkan kalian mengukur panjang jalan yang merah ini juga boleh nih, ya kan? Itu kita bisa mengukur. Kita juga sudah buat save file poligon. Kita cari tahu nih berapa luasan Pulau Menjangan tanpa harus kalian ke lapangan. Oke, video dari gua segitu dulu. Silakan ditonton video sebelum-sebelumnya dan ditunggu video selanjutnya. Walaupun tutorial ini belum berlanjut, kalian bisa DM gua di Instagram buat tanya-tanya soal pemetaan. Semoga gua bisa membantu. Oke, see you next time.